Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Ya, luar biasa Tuhan ya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan ya tadi firman seperti pujian ya tadi ya. Tuhan Yesus memberikan seperti apa? Seperti yang Dia janjikan ya. Jauh daripada apa yang kita harapkan ya. Ya, pada malam hari ini bagaimana saya memberikan tema yaitu bagaimana rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus mengalami upgrade rohani di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa di sebuah HP, laptop ya untuk menjalankan aplikasi itu supaya tidak mengalami masalah atau lemot ya aplikasi. Kalau saya pasti WA itu loh kok lama sekali loading gitu ya. Ya, buka gambar, buka video itu lama sekali ya. Ya, jadi itu termasuk memorinya penuh. Jadi atau RAM-nya sangat kecil ya, terjadi lemot ya dalam aplikasi seperti software atau hardware. Ya, kita tahu bahwa di dalam kekristenan kita juga seperti itu. Ya, seringkali kita juga mengalami overload ya, kadang sampai mentok lah umpamanya orang itu aku mentok ya Tuhan, seperti itu ya, kadang seperti itu. Dan kita harus mengalami yang namanya harus refresh, harus mulai mengalami upgrade ya. Kalau tidak mau kita mengalami yang namanya lemot tadi ya. Jadi setiap kita saat ini seperti aplikasi itu yang harus di-upgrade. Kalau kita nggak upgrade, loh kok nggak bisa ya kita menggunakan aplikasi itu. Misalnya WA itu kalau tidak di-update, dia nggak mau, dia ulang minta lagi, update lagi. Harus di-update. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan, masuk di dalam aplikasi dan bisa menjalankan. Semua seperti itu ya. Dan di dalam kita mau update itu butuh butuh internal ya. Jadi butuh kapasitas untuk bisa mendownload aplikasi itu. Kalau sudah mentok, waduh nggak bisa. Pasti kita harus menghapus semua data-data yang harus kita hapus ya. Begitu juga dengan kehidupan kita ya. Kita tidak mau mengalami yang namanya downgrade. Downgrade itu penurunan. Jadi di dalam kehidupan kita, mesti kita pada saat ini mungkin ya, kemarin pada saat pandemi, ya banyak orang mengalami masalah dalam pekerjaan. Banyak mungkin orang yang berhutang nggak bisa bayar. Seperti itu ya, hutang di bank, akhirnya bleset. Karena ada pandemi yang 2 tahun ya, sampai berhutang di bank dan tidak bisa membayar. Bank aja masih kasih keringanan untuk bisa ngasih tempo ya. Tapi di situ ya, untuk memulihkan, untuk upgrade, kita harus ada upgrade di dalam kehidupan kita, baik dalam kesehatan kita, baik di dalam bisnis kita, baik di dalam rohani kita, kehidupan kita, seperti itu. Ya. Jadi kita tidak mau mengalami downgrade. Pak, saya kemarin gajinya 10 juta, sekarang diturunkan jadi 5 juta karena pandemi alasannya. Ya, atau ini yang sudah bersyukur daripada dikeluarkan ya. Banyak sekali kemarin itu, waduh dikeluarkan, dirumahkan semuanya, mengalami downgrade. Ya, saat kita mengalami downgrade, apa yang harus kita lakukan ya? Kita bisa lihat di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan yang penyebab terjadinya downgrade itu apa? Yang pertama adalah dosa. Ya. Kita baca di dalam Roma 3 ayat yang 23. Roma 3 ayat yang ke-23. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya.
Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena dosa, ya, penyebab kita kehilangan kualitas Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengalami yang namanya kemudahan. Contoh, ya, Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, Tuhan berkata, sebaiknya kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita, supaya dia berkuasa untuk ikan-ikan di laut, ya, burung-burung di udara, ya, dia berkuasa. Ya, kita tahu bahwa ketika Adam sebelum jatuh dalam dosa tidak pernah kekurangan, betul nggak? Dia tinggal petik aja, ya, tidak perlu bekerja keras, sudah dia tinggal makan. Sudah disediakan semuanya, ya. Itulah ketika kita berada di dalam kemuliaan Allah, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, ya. Tapi ketika Adam jatuh di dalam dosa, ya, dia harus dibuang, ya, keluar dari Taman Eden dan harus bekerja keras. Untuk dapat makan dia nggak bisa ngambil, harus menanam, ya toh, dia harus mencangkul, ya, seperti itu. Ya, ketika kita mengalami jatuh di dalam dosa, ya, saat itu iblis mengintimidasi kita untuk kita downgrade, mengalami penurunan. Kita akan dituduh, kamu gak layak, kamu seperti ini, kamu seperti itu. Ya, ketika kita berprestasi, ya, ketika kita berprestasi, ketika kita jatuh aja, ya, membuka celah sedikit, ya, saat itu iblis itu menuduh kita, dan saat itulah kita mengalami downgrade, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Mengapa kehidupan kita perlu di-upgrade sebagai manusia? Kenapa kita perlu di-upgrade? Yang pertama adalah supaya cara kita melihat menjadi berbeda, atau lebih luas, atau lebih sempurna. Mengapa harus di-upgrade, ya? Di-upgrade itu adalah cara melihat, cara pandang, cara berpikir kita itu di dalam kita perenungan. Jadi kehidupan kita saat ini itu hasil dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dulu. Mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu yang saya lakukan sehingga saat ini saya kondisinya seperti ini. Maksudnya tahu, ya? Jadi ketika saya merubah konsep pemikiran saya mau upgrade, saya harus merubah, harus move on, harus berubah kapasitas saya. Ketika saya saat ini berubah, 3-5 tahun ke depan, kehidupan saya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi ketika kita tidak mau merubah diri kita, ya, kita tidak akan mengalami namanya upgrade tadi. Ya. Di sini banyak, ya, fakta kehidupan kita sekarang ini. Ya, kita tahu di dalam kita ini harus mengalami perenungan. Perenungan yaitu seperti di dalam, kita lihat dalam Amsal 23 ayat yang ke-7a. Amsal 23 ayat yang ke-7a, di situ dikatakan bahwa sebab seperti orang yang telah membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang telah membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kita tahu bahwa jika kita memikirkan sesuatu, belum apa-apa, pekerjaan apa-apa, waduh sulit Pak, gak bisa Pak, saya pasti gagal Pak. Sudah, belum apa-apa, belum melakukan pekerjaan, belum melakukan sesuatu, dia ngomong bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak bisa melakukan. Ya, apa yang terjadi? Anda akan mendapatkan kesukaran, Anda akan mendapatkan jatuh, Anda akan mengalami downgrade, ya. Dan mulai sekarang lakukan perubahan di dalam pola pikir kita, cara pandang kita. Contoh saat ini kalau kita berada di sebuah apartemen, ya, kemarin saya di Orchard, diajak teman saya yang punya apartemen di Orchard, ya.
Saya kalau masuk di ruangan ini ya, untuk swimming pool ya, ada lantai 2 cuma, lantai 2. Ditanyai, kamu kelihatan ini jembatan Suramadu enggak? Oh, enggak kelihatan, karena saya berada di lantai 2. Saya naik ke kamarnya lantai 25 ya, lantai 25, lihat, loh itu kelihatan itu apa, jembatan Suramadu ya. Itulah cara pandang. Jadi kita beda cara pandang, itu sudah beda pemikirannya. Saya tahunya nggak ada, Pak, mana ada itu jembatan Suramadu, gak ada, di lantai 2 nggak ada. Ya benar, memang nggak ada, karena memang beda cara pandang. Ketika kita upgrade diri kita, mau naik ke atas ya, di lantai 25 kelihatan, itu loh bagus ya, ada jembatan Suramadu, bisa kelihatan kapal, bisa kelihatan laut Selat Madura. Jadi seperti itulah cara pandang di dalam kehidupan manusia ya. Jadi ketika kita memikirkan bahwa saya bisa berhasil, saya bisa berubah kehidupan saya mau berubah ya, saat itulah apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi kita bisa perkatakan perkataan firman Tuhan ya, karena apa? Mati dan hidup dikuasai oleh lidah, barang siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan ya, kita memperkatakan firman Tuhan, di situ ada kuasa ya, cara pandang kita sudah berubah. Kadang orang nggak ngerti kebenaran firman ya, orang nggak suka baca firman sama orang yang suka baca firman itu sudah berbeda, berbeda cara pandangnya, seperti itu ya. Lalu kita lihat lagi kisahnya 12 pengintai ya, Israel ketika mau masuk ke tanah Kanaan. Ada 12 itu dikirim semua di tempat yang sama ya. Ternyata apa? Di bilangan 13 ayat yang ke-33 itu, di pengintai, 10 pengintai itu mengatakan bahwa di bilangan 13 ayat 33 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang. Ada 10 pengintai mengatakan bahwa waduh Pak, kita nggak mungkin bisa. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan bangsa yang kita intai ini, karena dia raksasa. Ada 10 pengintai itu sudah ketakutan ya, ketakutan sendiri. Karena apa? Dia membandingkan dia ini seperti belalang ya, seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kita itu seperti belalang loh Pak, masuk maju Pak. Tapi kita lihat dengan 2 orang ya, yaitu Yosua dan Kaleb ya. Di situ katakan bahwa di ayat bilangan 13 ayat yang ke-30, mungkin bisa dibacakan. Bilangan 13 ayat yang ke-30, ada yang bisa bacakan? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu dari manusia. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. 2 pemikiran yang berbeda, padahal punya tempat yang sama, tujuan yang sama, yang dihadapi sama, tapi cara pandangnya berbeda. Satu melihat dia seperti belalang ya, satunya melihat bahwa ini adalah ya sesuatu yang besar, ini bangsa yang penuh susu dan madu ya. Meskipun kita menghadapi aparat raksasa, kita punya Tuhan yang begitu besar ya. Jadi beda cara pandang ini menghasilkan hasil yang berbeda ya. Berikutnya adalah seperti
Raja Saul menghadapi tentara pasukan Goliat. Ya, begitu ketakutan tentara dari Israel untuk menghadapi Goliat dan tentaranya, tentara Filistin. Ya, di situ Daud disuruh untuk memberikan makan kepada kakaknya. Ya, lalu di situ katakan, kok nggak ada yang berani untuk menghadapi orang itu? Ya, kamu siapa? Seperti itu. Kamu ngapain? Kenapa kok dombamu kok mau biarkan di padang? Seperti itu. Ya, dia dicemooh sama kakak-kakaknya. Ya. Lalu dia juga dicemooh oleh Saul. Ya, wong ini pasukan sudah besar seperti ini aja. Tentara Israel nggak berani menghadapi Goliat kamu. Padahal Daud ini besarnya 3 kali lipat daripada Daud, ya Goliat itu ya, 3 kalinya seperti itu. Ya, jadi Daud mendapat pengalaman pribadi bersama Tuhan itu lewat Daud itu menggembalakan kambing domba. Dia itu mengalami proses itu lama, dia menggembalakan 2-3 kambing domba. Ketika ada singa, ketika ada beruang, dia menghadapi dan dia mencabik-cabik singa itu dengan tangannya. Jadi pengalaman proses itu terjadi, nggak langsung moro-moro kita menghadapi Goliat, enggak. Tuhan inginkan itu proses. Seperti tadi ya, ada pujian tadi ya, kita menghadapi badai gelora yang begitu luar biasa ya, tapi kita tahu janji Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita ya. Berikutnya, ketika Daud yakin bahwa kalau Tuhan sudah pernah menolong saya menghadapi singa dan beruang, saya akan menghabisi Goliat dengan tangan saya, dengan tangan Tuhan. Tuhan akan berperkara atas bangsa Israel. Siapa yang berani menginjak-injak bangsa yang diurapi Tuhan? Ketika dia menghadapi Goliat, dan saya percaya di situ Daud mengalami kemenangan yang luar biasa hanya dengan 1 kali tembakan ya, dengan lemparan ya, dengan batu itu langsung jatuh ya di situ. Jadi tujuan untuk merenungkan firman Tuhan itu apa sih? Ya seperti Daud itu mengalami proses Tuhan itu, dia mengalami perenungan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mungkin ada yang bisa bacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengalami perenungan ini ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ketika Daud mengalami upgrade Tuhan dengan apa? Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ini namanya bayar harga. Bayar harga untuk bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari. Meskipun 1 pasal setiap hari, 1 pasal setiap hari, kita tulis, kita renungkan apa yang janji Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami yang namanya terobosan, upgrade ya, upgrade diri kita. Karena apa? Ketika kita upgrade ya, di situ kita bisa bisa terbangun. Kehidupan kita akan membangun, menghibur dan menasihati ya. Itu tujuan firman Tuhan. Jadi 3 hal ini, kalau bukan 3 hal ini berarti bukan dari Tuhan. Jadi itu tipu mujizat iblis seperti itu. Ya, kita tahu bahwa proses daripada Daud mengalami
kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertempuran dengan bangsa Filistin, bangsa Moab dan bangsa macam-macam ya di situ ya. Tidak ada yang pernah kalah. Tapi ketika Daud jatuh di dalam dosa, apa? Membunuh siapa tadi? Membunuh siapa? Istrinya Batseba ya. Ya. Jadi ketika dia membunuh, dia melakukan dosa, apalagi berzina. Saat itulah Daud ini kayak kehilangan kemuliaan Allah. Bayangkan dia dikejar sama anaknya aja ketakutan di dalam goa. Luar biasa loh. Ini Daud luar biasa loh, mengalahkan bangsa yang besar-besar. Dengan anaknya tuh dia ketakutan. Langsung sembunyi di dalam gua-gua itu. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengalami downgrade, ya, itu bayar harganya luar biasa itu. Kita mengalami bayar harga. Contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu 40 tahun itu jika sebagai budak ya, sebagai budak di bangsa Mesir. Ya, dia itu taunya adalah mencangkul jadi petani dan beternak, ya, pegang tongkat, ya. Mau keluar ya dari negeri Mesir, kenapa kok nggak melewati sih cepet aja? Kalau kita lihat, kita baca firman Tuhan, di depan itu ada bangsa Filistin, dia dibelokkan ke padang gurun. Ya, saat itulah di dalam Hakim-Hakim 3 itu ya, di situ katakan bahwa bangsa Israel itu mengalami proses Tuhan di padang gurun itu menghadapi bangsa-bangsa yang masih kecil-kecil, masih bangsa kecil, bangsa Amon ya. Jadi bangsa-bangsa yang masih kecil-kecil, karena dia tahu bahwa bangsa Kanaan ini bangsa yang kuat. Tuhan itu tahu bahwa kalau dia masuk di dalam Kanaan, ini bangsa Israel ini nggak punya pengalaman ini untuk berperang, betul enggak? Tahunnya adalah tadi itu mencangkul 400 tahun jadi budak, ya. Lalu apa? Mengembalakan kambing domba. Lalu kapan perangnya? Nggak pernah perang, tidak pernah mengalami peperangan. Jadi Daud ketika dibelokkan tadi di padang pasir sama 40 tahun itu, ya. Dia itu menghadapi bangsa-bangsa di padang gurun, ya toh, ngelewati ya, diganggu, ya, ada orang bajal, ada bangsa-bangsa yang mau berperang dengan bangsa Israel. Dan Tuhan berikan kemenangan. Tapi dengan bangsa-bangsa yang kecil-kecil, ya. Tapi ketika proses Tuhan terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, ketika masuk dalam tanah Kanaan, dia sudah powerful. Dia sudah mengalami upgrade dari Tuhan, proses dari Tuhan. Jadi berbahagialah saat ini kalau kita mengalami proses Tuhan. Berbahagialah, ya. Ya, di sini katakan bahwa ketika kita masuk di dalam padang gurun tadi, mengalami proses Tuhan. Saya juga mengalami ya di dalam kehidupan saya. Saat saya masih SD, saya belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Saya ini disekolahkan sama mami saya itu sekolah di Muslim ya, termasuk ya. Sekolah di Muslim, karena nggak ada di situ saat itu sekolah negeri, belum ada di Manukan sini ya. Lalu SD lulus, saya masuk SMP masuk sekolah Katolik, ya no? Lalu di kelas 3 itu saya masuk ke retreat itu di Pemuda. Saya mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa, sehingga saya ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Saat saya di Pemuda, ya, saya merasakan bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Khususnya saya melayani di Praise and Worship ya. Saat di Pemuda lalu Dewasa Muda ya. Saat itu saya menyala-nyala buat Tuhan. Saya mau belajar. Ya apa sih latihan pertama, latihan ini vokal grup ya. Kur. Suara.
do re mi fa sol. Oh bener-bener nggak tahu suaranya, apa sih suaranya. Dulu kacau suaranya, nggak ngerti notes ya. Jadi saya belajar dari chord, lalu masuk ke singer, lalu masuk ke worship leader pada saat pemuda. Lalu saya diproses Tuhan lagi, saya belajar lagi masuk di song, ya, sekolah orientasi melayani di sekolah firman Tuhan ya. Mulai dari salvation ya, Holy Spirit seperti itu sampai leadership ya. Lalu saya belajar lagi di Plat FA. Jadi saat saya mengalami upgrade, saya senang gitu loh. Saya dulu kok kakak pemuda kok luar biasa ya. Jadi dulu itu ya, kalau saya dulu masih umur 20-an itu ya, semangatnya melayani itu luar biasa. Saya itu pacaran ya dulu ya, pegang tangan itu bisa dihitung jari. Bayangkan. Jadi bener-bener takut akan tuh, bener-bener excited dulu. Itu pemuda dulu seperti itu. Saya rasakan ya. Jadi ketika saya alami itu ya, saya di next level, langsung masuk dewasa muda, langsung masuk ke pengurus ke full gospel, langsung masuk ke pelayani untuk pria sejati, lalu masuk ke briefman, melayani se-Jawa Timur. Ya saat kemarin pas pandemi langsung off ya semua ya. Ini juga mulai ada lagi ya. Karena saya benar-benar mendapatkan sesuatu dari lawatan Tuhan itu ya. Jadi ketika saya mengalami lawatan Tuhan, saya mengalami Tuhan, aku mau upgrade hidup saya. Hidup saya mau upgrade di hadapan Tuhan seperti itu. Ya. Kita lihat di dalam Matius ya, Matius 25 ayat yang 25 ya. Proses yang ketiga yaitu upgrade, bagaimana supaya kita bisa upgrade ya, supaya kita bisa melakukan lebih banyak perkara ya. 25 ayat yang 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuanku itu di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuanmu ya. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang-orang yang mempunyai 10 talenta itu ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Jadi kita tahu bahwa hamba-hamba yang menerima 5 talenta ini gak gampang loh bisa mengembangkan 5 talenta ya. Itu kalau orang China ngomong cuannya 100%. 5 dapat 5 ya. Ini cuannya 100% loh. Dia orang yang terima 5 talenta ini mau upgrade, mau belajar bagaimana 5 ini saya bisa kembangkan menjadi 10. Lalu yang 2 ini nggak ngerti ya, tapi dia tahu bahwa 5 itu jadi 10. Saya tak belajar sama yang punya 5. 5, ya apa caranya ini? 2 ini jadi 4. Ya, diajarin, dia mau belajar. Ya, mau upgrade. Sehingga apa? Sehingga bisa menjadi 4, 2 jadi 4, jadi tambah 2. Tapi orang yang tidak mau upgrade, yaitu seperti yang punya 1 tadi. 1 disimpan di dalam tanah, dia nggak mau belajar. Wis santai, aku males. Ya, bisa berubah nggak? 1 itu nggak bisa berubah. Inilah kebanyakan dari anak-anak Tuhan. Ketika kita punya talenta, ya Tuhan sudah berikan talenta, kita nggak mau mengembangkan apa yang kita punya. Apa yang kita punya kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kenapa? Ketika kita upgrade, ya,
Kita ini seperti burung Raja Wali ketika dia menghadapi badai. Burung Raja Wali itu nggak turun, tapi dia naik menghadapi badai, melawan badai. Dia langsung mengendarai badai dan naik tinggi. Kenapa? Dia rasakan bahwa ketika dia menghadapi melawan badai, tenaganya dia nggak pakai tenaga lagi. Dia langsung mengepakkan sayap dengan sangat lebar dan dia mengikuti badai itu. Terbang tinggi. Ketika terbang tinggi, badai itu sudah nggak ada di ketinggian. Di tempat yang tinggi itu badai cuma ada di bawah. Ya, dia selamat. Tapi kalau di bawah, dia akan mati. Ya, itulah sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus mengalami upgrade di dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan kita seperti berlian yang mau diproses. Karena apa? Proses itu harus mengalami sakit. Saya dalam masa pandemi kemarin itu mengalami proses. Tapi sebelumnya juga mengalami proses dan Tuhan pulihkan lompat. Jadi kayak seperti Yusuf ya. Sudah dimasukkan sumur, sudah itu masuk ke Potifar ya, naik kan. Ya, langsung dituduh lagi, jatuh lagi kan, lebih dalam lagi. Itu yang saya alami. Lebih dalam dari sebelumnya. Ya, saya mengalami upgrade Tuhan dan saya rasakan bahwa ketika saya 2 kali ya mengalami upgrade Tuhan, dijatuhkan, diangkat lagi, Tuhan proses lagi, lebih dalam lagi. Dan masa pandemi kemarin ini luar biasa. Saya punya bisnis itu langsung bersih ya. Jadi saya itu ya tidak ada pembayaran dan sebagainya. Lalu mengalami masalah di di bank ya, karena sebelum masuk kita tidak terpikir bahwa itu terjadi pandemi, tidak terpikir. Dan saya benar-benar dihancurkan, benar-benar Tuhan bikin 0 minus ya, karena itu tadi proses saya utang. Karena apa? Oh ya kan saya nggak bisa nagihnya nggak ada uang. Karena apa? Ya sudah bangkrut semua. Ya, saat itulah saya yakin Tuhan akan angkat lagi. Nggak tahu caranya bagaimana Tuhan bisa bayar utang ini. Ya, saya yakin Tuhan akan angkat lebih jauh daripada sebelumnya. Itu saya pernah dapat 2 kali seperti itu. Dan ini ketiga kalinya. Dan saat saya percaya bahwa ini lebih dalam dari sebelumnya, jatuhnya itu lebih dalam, saya akan keluar jauh di atas sebelumnya. Dan itu sudah pernah saya alami. Ini masih proses ya, masih proses. Tapi saya percaya dan saya yakin ketika saya upgrade, saya cari firman Tuhan. Ya, pada saat kemarin bulan Februari 2023 saya mendapatkan suatu peluang yang luar biasa. Dan saat ini sudah mendekati, dan kalau ini masuk sudah hutang saya selesai. Ya, saya ada suatu peluang yang dari Amerika dan ownernya sudah kesini semuanya. Ya, saya sebagai foundernya di Indonesia dan saya bisa mengembangkan seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, ke Vietnam, ke Filipina. Jadi saya hanya yakin aja, Tuhan, aku mengalami prosesmu ya Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur mengalami proses Tuhan. 2 kali diangkat. Oh, ini lebih dalam lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Jatuhnya tuh gini, udah 0 minus. Jadi saya ada jaminan rumah yang separuh, masih utangnya masih separuhnya. Desember ini harus lunas. Dan saya yakin bahwa Tuhan bukan melunasi aja, ya, Tuhan akan tambahkan jauh lebih daripada yang saya pikirkan. Makanya Tuhan Yesus
tidak selalu menjawab doa kita. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Terbaik loh. Kalau saya nggak diproses, mungkin sombong ya. Kalau saya tidak mengalami proses, waduh Tuhan, aku mungkin ya hatiku ini apa ya, merasa bisa aja ya, tinggi hati dan sebagainya. Tapi ketika saya mengalami proses, Tuhan dihampaskan sampai di jurang pun, ya, saya percaya Tuhan akan angkat saya. Ya, dan proses Tuhan ini sudah terjadi. Dan saya hanya yakin saja, meskipun Tuhan nggak bisa bayar ya Tuhan, separuh. Dari Desember ini harus lunas, ya. Kalau nggak dilelang gitu rumah saya ada rumah, setelah mau tak jual yang lainnya, kan ada 3. Jadi ketika saya diproses Tuhan seperti itu, oh Tuhan, aku bersyukur aja. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, saya akan naik level, itu aja. Saya akan mengalami upgrade Tuhan. Saya akan naik level. Meskipun capek ya, pikiran ini sudah mentok ya. Usaha apa meneh? Sudah habis semua. Saya punya terakhir itu beli mobil 3 pulaan gitu loh di lelangan itu. Itu aja habis bersih uangnya. Kayak memang Tuhan izinkan benar. Tuhan izinkan 3 mobil itu kayak air itu hilang gitu. Tapi saya yakin Tuhan, aku pernah ngalami kok 2 kali. Tapi Tuhan angkat, kembalikan jauh lebih tinggi. Dan ini kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Tapi saya yakin Tuhan, jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Asalkan kita mau apa? Respon kita, hati kita ini loh. Kita mau menjaga hati. Supaya apa? Hati kita tetap melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu ya Tuhan. Biarkan Kau yang mampu. Dan saat itulah ketika saya nyerah ya, Tuhan kasih itu tadi peluang. Ya, Tuhan kasih peluang yang saya tidak bisa pikirkan kalau ini opening nanti bulan November, ya. Bulan November itu akan opening dan Tuhan, waduh luar biasa ya, karena memang sudah berkembang seluruh Indonesia. Saya punya 10.000 distributor seluruh Indonesia dan itu hanya bekerja di ini apa? Zoom. Jadi Tuhan izinkan apa? Pandemi itu kan kita kenal Zoom ya. Sebelumnya kan nggak tahu ya. Ya oposisi Zoom itu. Kok bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya bisa dikenalkan seluruh Indonesia itu dengan Zoom. Bisa kenal dengan orang Inggris, dengan orang Amerika, dengan orang Australia. Kita ngobrol. Ya seperti biasa. Kalau ketemu gitu, waduh, kayak kenal lama, padahal nggak pernah ketemu. Itulah keajaiban Tuhan. Cara Tuhan itu nggak bisa dipikirkan. Saya coba kemarin itu, buka ini ya, kuliner ya. Pernah dengar ya mungkin ya? Ya, buka kuliner di Pak ini ya, tahu Pak Niles. Buka kuliner itu. Saya dengan usaha saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri, nggak bisa ya. Kayak kuliner ini, aduh, nggak mungkin bisa nih untuk melunasi, nggak mungkin. Tapi cara Tuhan memang benar-benar Tuhan tutup semua, wis, kayak salah pola-pola, nyerah. Nah saat nyerah saya angkat tangan, ya Tuhan turun. Dan itu pekerjaan yang luar biasa. Saya yakin di dalam proses seperti Daud yang lakukan, bangsa Israel lakukan, itu saya alami. Dan saya kepingin ya setiap jemaat itu juga mengalami. Tapi mau nggak diproses? Mau nggak mengalami down, dihancurkan tadi, dinolkan, minus? Mau nggak? Kalau mau, ASI siap diangkat. Ya, kalau saya mau, ya, dan saya mengalami mujizat Tuhan, ya. Kalau ini buka ya langsung saya punya omset ya kurang lebih ya miliaran. Ya, kalau ini masuk produk ini ya ada 50.000 paket ini masuk Indonesia, udah langsung. Jadi
Saya kerjakan mulai dari Februari memang seperti itu. Saya membangun distributor seluruh Indonesia hanya dengan show, nggak ngeluarin uang ya. Saya nggak keluar terbang ke Medan, ke Kalimantan, kemana, wah biaya siapa, nggak ada. Ya, itu luar biasa. Tangan Tuhan itu, saya bisa kenal dengan orang Ambon, orang Papua, orang Timor Leste, orang Malaysia. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih supaya firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan apa yang saya alami ini saya bisa bagikan, sharekan kehidupan saya yang sesungguhnya. Dan saya kepingin kita juga mengalami terobosan tadi, terobosan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oke, saya serahkan kepada doa dulu. Ayo kita doa. Ya Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Engkau sudah memberikan firman-Mu yang luar biasa, yang juga hamba-Mu alami ya Tuhan. Pekerjaan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami nggak tahu, tapi kami tahu bahwa Engkau punya cara untuk mengangkat anak-anak-Mu di tempat ini, untuk menjadi terobosan di dalam kehidupan kita masing-masing. Berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dan pedang bermata dua di dalam setiap kehidupan jemaat maupun hidup hamba-Mu ya Bapak. Berkati kebaktian malam hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Pak Enos telah membagikan berkatnya bagi kami semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Yesus, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.